Tidak ada yang menyangka, hidup Sugeng, pria sederhana asal Purwodadi, Jawa Tengah, berubah drastis hanya dalam waktu 3 bulan. Berangkat sebagai tenaga kerja kasar di luar negeri, pulang dengan ratusan juta, rahasia besar, dan mungkin cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sugeng Suparman, 32 tahun, dulunya tukang kebun di sekolah dasar negeri. Karena kebutuhan ekonomi dan impian memperbaiki nasib, ia mendaftar sebagai TKI ke Rusia. Pekerjaan pertamanya adalah merawat taman kecil milik kedutaan, tapi upahnya pas-pasan. Suatu hari, datang tawaran tak biasa dari seorang agen kerja lokal. Ada seorang janda kaya di Moskow, lumpuh sejak suaminya meninggal. Butuh seseorang untuk merawat kebunnya dan dirinya. Gajinya, 50 juta rupiah per bulan. Sugeng sempat ragu. Merawat kebun dia bisa. Tapi merawat orang? Dan di negeri orang pula? Namun angka itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Ia setuju. Nyonya Anna Petrovna adalah wanita cantik berusia awal 40-an. Dulu mantan balerina terkenal Rusia, namun kecelakaan mobil 3 tahun lalu membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Suaminya, Taipan Minyak, meninggal dalam kecelakaan yang sama. Rumahnya seperti istana kecil di pinggiran Moskow, dikelilingi salju dan keheningan. Sugeng datang dengan jaket tebal, sepatu kebun, dan hati penuh rasa canggung. Nama saya Sugeng, Bu. Saya dari Indonesia. Anna menatapnya dengan tajam, lalu tersenyum tipis. Kamu berbeda dari yang lain, katanya dalam bahasa Inggris yang nyaris seperti bisikan. Saya harap kamu tidak kabur seperti mereka. Hari-hari Sugeng dipenuhi rutinitas, menyapu salju dari jalan kecil di taman, menyiram tanaman dalam rumah kaca, dan perlahan-lahan menjadi teman bicara Nyonya Anna. Ia membantu memutar badannya di kursi roda, menyiapkan teh, bahkan membacakan novel Rusia klasik dengan aksen Jawa yang kental. Anna mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa lalunya, panggung, cinta, pengkhianatan, dan kerinduan. Sugeng mendengarkan dengan penuh perhatian, walau kadang tak sepenuhnya paham makna kata-katanya. Suatu malam, di bawah lampu gantung kristal, Anna berkata, Sugeng, kalau kamu tahu siapa saya sebenarnya, mungkin kamu akan takut. Sugeng tertawa, saya sudah biasa dimarahi guru dan dikejar anjing waktu kecil, Bu. Tidak takut lagi. Suatu malam badai salju memutus listrik dan komunikasi. Sugeng menyelinap ke ruang bawah tanah untuk mencari pemutus arus, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Lukisan besar Anna dalam balutan seragam militer. Bukan sebagai istri, bukan balerina, tapi sebagai perwira senior intelijen Rusia. Sugeng membeku. Tapi tak lama, suara roda kursi mendekat dari belakang. Kamu sudah tahu, ya? Anna tidak marah. Ia justru tertawa kecil. Dulu aku bekerja di bagian rahasia pemerintah. Saat kecelakaan terjadi, kami membawa dokumen penting, suamiku terbunuh karena rahasia itu. Ia menatap Sugeng lama. Dan kamu satu-satunya orang yang tidak pernah bertanya. Kontrak Sugeng habis dalam 3 bulan. Anna memberinya 150 juta rupiah, lebih dari yang dijanjikan. Tapi sebelum ia pulang, Anna memberinya surat kecil dan kalung tua. Kalau suatu hari kamu kembali ke sini, tunjukkan ini. Orang yang melihat akan tahu bahwa kamu orang kepercayaanku. Sugeng pulang ke Purwodadi dengan uang, oleh-oleh, dan kisah yang terlalu aneh untuk dipercaya. Di desanya, Sugeng membuka toko bunga kecil dan taman edukasi. Orang-orang memanggilnya Juragan Bunga Internasional. Tapi setiap malam, saat langit cerah, ia duduk sendiri sambil memandangi bintang utara. Mungkinkah ia kembali ke Moskow? Mungkinkah rahasia itu belum selesai? Dan mungkinkah cinta di balik kursi roda masih menunggunya? 3 tahun telah berlalu sejak Sugeng Suparman terakhir menginjakan kaki di tanah Rusia. Hidupnya kini nyaman, memiliki toko bunga sukses di kampung, dikenal warga desa, dan bahkan sempat jadi narasumber talk show lokal. Tapi semuanya berubah ketika satu paket misterius datang. Paket itu datang lewat pos internasional. Tanpa pengirim, hanya berisi sepucuk surat bersegel lilin dengan inisial AP. Sugeng, jika kau membaca ini, berarti waktunya telah tiba. Aku butuh bantuanmu sekali lagi. Datanglah ke St. Petersburg. Gunakan kalung ini sebagai tanda. Jangan beritahu siapapun. Di dalamnya ada tiket pesawat, uang saku 10 juta rupiah dalam bentuk dolar, dan kalung tua yang dulu diberikan Nyonya Anna. Tanpa pikir panjang, Sugeng pamit dari tokonya, menitipkan bisnisnya pada keponakan, lalu terbang ke Rusia, kali ini bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai seseorang yang dicari. Sugeng tiba saat musim semi mulai mekar. Udara lebih hangat,
tapi hawa misterius menyelimuti langkahnya. Ia mengikuti petunjuk dalam surat menuju sebuah gereja tua yang sudah tak aktif. Di dalamnya, seorang wanita tua berkerudung hitam menatapnya. Ia hanya berkata, "Kalung itu, kau milik Anna. Ikut aku." Wanita itu membawanya ke ruang rahasia di bawah gereja, dipenuhi peta, berkas rahasia, dan monitor yang menampilkan wajah-wajah penting. Di tengah ruangan, duduklah Anna Petrovna, kali ini tak lagi tampak lemah. Anna kini tampil berbeda, rambut dipotong pendek, pakaian hitam ala agen rahasia, dan senyumnya jauh lebih dingin. "Sugeng," katanya, "aku tidak pernah benar-benar pensiun dari dunia ini." Ia menjelaskan, kecelakaan dulu bukan kebetulan. Suaminya dibunuh karena menolak menjual data penting negara ke kelompok bayangan bernama Ordo Salju. Kini, Ordo itu kembali aktif, dan hanya Sugeng, orang luar sistem, yang bisa dipercaya untuk misi tertentu. "Aku butuhmu bukan sebagai tukang kebun," katanya, "tapi sebagai mata yang tak terlihat." Sugeng mengerutkan dahi, "Saya orang biasa, Bu." Anna menyentuh tangannya, hangat tapi tegas. "Justru itu kekuatanmu." Tugas Sugeng, menyusup ke acara lelang amal di istana tua milik oligarki Rusia yang diduga markas Ordo Salju. Dengan samaran sebagai pengusaha bunga dari Asia Tenggara, ia harus mencuri flash disk dari lemari besi tersembunyi. Sugeng dilatih selama 3 hari oleh mantan agen GRU. Dari tukang kebun menjadi agen dadakan, ia belajar bahasa Rusia dasar, kode tangan, dan cara membaca gerak tubuh. Malam eksekusi tiba. Dengan setelan jas pinjaman dan nama palsu, Tuan Seto, Sugeng masuk ke dalam keramaian glamor para elit Rusia. Ia pura-pura tertarik pada lukisan, berjalan pelan, lalu menyelinap saat perhatian tamu teralihkan oleh lelang. Di balik dinding perpustakaan, Sugeng menemukan brankas tua. Mengingat kembali urutan angka dari sandi bunga yang diajarkan Anna, kode itu adalah tanggal pertemuan pertama mereka. Brankas terbuka. Namun, sebelum ia sempat mengambil flash disk, alarm berbunyi. Kamera aktif. Langkah-langkah mendekat. Sugeng berlari, menabrak pelayan, menyelinap melalui dapur, dan melompat ke kanal beku. Ia berenang dalam suhu 0 derajat, menggigil, tapi menggenggam erat flash disk dalam tas dalamannya. Setelah berhasil kabur dan kembali ke persembunyian, Anna menyambutnya dengan pelukan, untuk pertama kalinya, bukan sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. "Di dalam flash disk ini, ada daftar nama para pejabat korup di 5 negara besar," kata Anna. "Termasuk yang dulu membunuh suamiku." Sugeng menatapnya lama. "Lalu, apa rencanamu, Bu?" Anna menatap keluar jendela, mata basah. Setelah misi selesai, Anna mengantar Sugeng ke bandara. Ia tak menjanjikan apapun, tak ada cinta, tak ada warisan, hanya kalimat. "Kau bukan hanya tukang kebun. Kau penjaga rahasia terakhirku." Sugeng kembali ke Indonesia dengan uang lebih banyak, bekas luka kecil di pundak, dan satu pengalaman yang takkan pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Bahkan saat media menulis berita tentang kebocoran intelijen internasional, ia hanya senyum sambil menyiram bunga, membalas. Tapi dengan cara yang bersih. Kini, taman bunga miliknya diam-diam menyimpan satu sudut yang ditandai dengan batu kecil bertuliskan, "Untuk AP," yang membuat bunga mekar meski salju turun. Setiap malam, Sugeng masih menatap langit. Dan entah kenapa, ia yakin, suatu hari, surat bersegel lilin itu akan datang lagi. Hidup Sugeng di Purwodadi kini jauh dari kehidupan sederhana yang ia idamkan. Usahanya yang berkembang pesat memberikan kenyamanan, namun ada satu hal yang terus menghantuinya, Anna Petrovna. Panggilan untuknya yang datang dari masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Bahkan, saat ia merasa nyaman, sebuah pesan singkat tiba, "Sugeng, aku perlu kamu lagi. Ini bukan hanya tentang kita, ini lebih besar. Kamu tahu apa yang harus dilakukan." Anna. Sugeng merasa hidupnya yang tenang berbalik menjadi kecemasan yang tak tertahankan. Meskipun begitu, ia tahu bahwa dunia yang dilaluinya bersama Anna tidak bisa dilupakan begitu saja. Sebuah keputusan besar harus ia buat. Dengan hati yang berat, Sugeng meninggalkan toko bunga dan perjalanan panjang ke Rusia kembali ia ambil. Setibanya di St. Petersburg, sebuah mobil hitam menjemputnya di bandara. Tanpa banyak bicara, ia dibawa ke sebuah rumah besar, tempat Anna menunggunya. Anna kali ini berbeda. Rambutnya lebih pendek dan sangat tegas, dengan sorot mata yang lebih tajam daripada sebelumnya. "Sugeng, dunia ini semakin berbahaya. Ordo Salju bukan sekadar kelompok penjahat biasa. Mereka sekarang berada di puncak kekuasaan," kata Anna dengan nada serius.
Anna menjelaskan bahwa Ordo Salju kini bergerak lebih dalam, mengendalikan jaringan besar yang melibatkan para pejabat tinggi, pebisnis internasional, dan bahkan organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk merusak kestabilan global. Yang lebih mengerikan adalah, mereka telah mendapatkan informasi tentang operasi rahasia lainnya yang belum diketahui oleh dunia. Ada sebuah perangkat yang akan merusak segalanya, Sugeng. Aku tahu kamu tidak ingin terlibat lebih jauh, tetapi kamu satu-satunya yang bisa membantu, kata Anna dengan tatapan penuh harap. Anna mengeluarkan sebuah flash disk baru, berbeda dengan yang dulu diberikan padanya. Ini lebih besar dari yang sebelumnya. Kamu harus mencuri perangkat tersebut dari kediaman seorang tokoh internasional yang terkait dengan Ordo Salju. Sugeng merasa cemas, tapi ia tahu ini adalah tantangan terakhir yang harus ia hadapi. Ia tak bisa mundur lagi, bahkan jika itu berarti mengorbankan masa depannya. Sugeng menjalani pelatihan cepat untuk misi baru ini. Ia belajar cara menghadapi situasi kritis, menyusup ke gedung berlapis keamanan tinggi, dan menghindari jebakan serta pengawasan canggih. Kali ini, tujuannya adalah mengambil sebuah perangkat enkripsi dari rumah seorang oligarki Rusia yang terkenal, Viktor Petrov. Petrov adalah orang yang dikenal sangat terhubung dengan Ordo Salju. Rumahnya terletak di sebuah pulau pribadi yang dijaga ketat, dikelilingi oleh sistem keamanan yang canggih dan pasukan pengawal pribadi. Sugeng mengenakan pakaian hitam, masker, dan perlengkapan canggih yang disiapkan Anna. Malam itu, ia menyelinap ke pulau tersebut dengan perahu kecil, menyusuri lautan hitam. Ia mendarat di pantai tersembunyi, lalu berjalan menuju kediaman Petrov. Di dalam rumah Petrov, suasana tenang tapi menegangkan. Sugeng menyusup melalui lorong-lorong gelap, menghindari kamera pengawas dan pengawal. Berbagai patung besar, lukisan berharga, dan barang-barang seni menghalangi jalannya, tetapi ia tetap fokus. Saat akhirnya ia menemukan ruang bawah tanah tempat perangkat itu disimpan, ia melihat petunjuk yang diinginkan. Namun, tepat sebelum ia dapat mengambil perangkat itu, seseorang berbicara dengan suara tegas. Tentu saja kamu datang, Sugeng. Aku tahu kamu tidak akan bisa menolak. Suara itu terdengar familiar, dan saat ia menoleh, ternyata Viktor Petrov berdiri di sana, tersenyum dingin. Ternyata, selama ini, Petrov sudah mengetahui identitas Sugeng dan tujuannya. Semua ini adalah jebakan. Sugeng merasa terperangkap, namun ada satu hal yang tidak ia duga, Anna Petrovna, wanita yang ia anggap teman dan mentor, adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Petrov tertawa. Anna sudah lama menjadi bagian dari Ordo Salju, Sugeng. Dia hanya memanipulasimu. Semua yang dia katakan tentang misi-misi itu, hanya bagian dari rencana besar kami. Anna muncul dari bayang-bayang, mengenakan pakaian hitam yang sama. Sugeng, kamu memang cerdas. Tapi sayangnya, kamu masih terlalu polos untuk melihat gambaran besar. Sugeng terkejut, namun ia tahu apa yang harus dilakukan. Menggunakan pengalamannya sebagai tukang kebun dan pelatihan singkat dari Anna, ia berhasil menggertak keduanya. Dalam hitungan detik, ia mengaktifkan perangkat pemecah kode yang sudah ia pelajari dan melarikan diri dengan perangkat enkripsi tersebut. Setelah berhasil kabur, Sugeng kembali ke rumah yang aman. Di dalam hatinya, ia merasa hancur. Perasaan terhadap Anna kini bercampur aduk. Perempuan yang pernah ia anggap teman, mentor, dan bahkan mungkin sosok yang ia cintai, ternyata telah memanipulasinya. Namun, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tidak lagi menjadi tukang kebun biasa yang hidup dalam bayang-bayang dunia orang kaya dan kekuasaan. Sekarang, Sugeng tahu betul bagaimana rasanya menjadi bagian dari permainan besar yang melibatkan nyawa, kebohongan, dan pengkhianatan. Sugeng kini memiliki pilihan. Ia bisa kembali ke kehidupannya yang tenang di Indonesia, membuka toko bunga dan hidup tanpa beban. Atau, ia bisa melanjutkan misi yang lebih besar, mengungkapkan kebenaran dunia gelap yang diungkapkan Anna dan Petrov. Dengan flash disk di tangannya dan hati yang penuh kebingungan, Sugeng menatap langit malam. Di luar jendela, dunia yang luas dan penuh rahasia. Setelah kejadian itu, Sugeng kembali ke Indonesia, tetapi dunia yang pernah ia kenal tak lagi sama. Semua yang ia alami di Rusia menggema di dalam pikirannya, menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Anna benar-benar berada di sisi yang salah? Apakah Petrov hanya berusaha memanfaatkan situasi? Dan, yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi pada dunia yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi itu? Sugeng tahu satu hal, perang ini belum berakhir, kehidupan Sugeng di kampungnya sudah jauh lebih stabil. Toko bunga berkembang pesat. Ia disambut dengan hangat oleh keluarga dan teman-teman. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan,
Anna. Wanita itu terus menghantuinya, meski ia tak ingin melibatkan dirinya lebih jauh dalam dunia gelap yang pernah mereka jalani. Namun, ketika ia mulai menenangkan dirinya, sebuah pesan tak terduga kembali muncul. Kali ini, bukan surat bersegel lilin atau kalung tua, tetapi sebuah panggilan video. Di layar, wajah Anna muncul dengan ekspresi serius. Sugeng, aku dalam bahaya. Sugeng hampir tidak percaya apa yang ia dengar. 3 bulan telah berlalu sejak ia terakhir melihatnya, dan kini Anna menghubunginya dalam keadaan terdesak. Ordo Salju tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mereka tahu kita melibatkan dirimu. Mereka sudah melacak jejak kita. Sugeng terdiam sejenak, memikirkan pilihan yang harus ia ambil. Dunia yang dia kenal, dunia yang nyaman, terasa jauh. Di hadapannya, hanya ada 2 pilihan. Tetap di desa dan melupakan semuanya, atau kembali ke medan perang ini untuk membantu Anna, meskipun itu berarti melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Akhirnya, Sugeng tahu jawaban yang harus ia pilih. Ia harus kembali ke Rusia. Sugeng tiba kembali di Moskow dengan perasaan campur aduk. Semua yang ia tinggalkan 3 tahun lalu masih terngiang di kepalanya. Kini, ia harus menghadapi kekuatan gelap yang lebih kuat dari sebelumnya. Anna telah hilang tanpa jejak, dan sumber terakhir yang bisa memberikan petunjuk adalah Viktor Petrov, oligarki yang dulu mencoba menjebaknya. Dengan identitas baru, Sugeng menyamar sebagai konsultan keamanan dari Asia, dan memasuki dunia elit Moskow sekali lagi. Ia mencari informasi dari berbagai sumber, berusaha menemukan petunjuk yang bisa membawa ia pada Anna dan mengungkap rencana Ordo Salju. Suatu malam, Sugeng mendapat undangan yang tak terduga dari Viktor Petrov. Tanpa pikir panjang, ia menerima undangan itu dan hadir di sebuah gala besar yang diselenggarakan oleh Petrov di sebuah ballroom megah. Petrov menatapnya tajam dari meja VIP, dan saat Sugeng mendekat, ia berkata dengan nada yang agak santai, meskipun matanya penuh perhitungan. Sugeng, aku tahu kamu datang untuk mencari Anna. Sayangnya, dia tak bisa ada di sini. Tetapi kamu, tentu saja, tahu banyak hal yang bisa berguna bagi kami, bukan? Sugeng merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdetak cepat. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada berbicara dengan seorang oligarki yang memiliki segalanya, termasuk informasi yang bisa menghancurkan seseorang. Petrov melanjutkan, kamu tahu, Sugeng, dunia ini penuh dengan kebohongan dan kepentingan. Ordo Salju bukanlah apa yang kamu pikirkan. Kami hanya melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan dunia. Kamu bisa bergabung dengan kami. Kami bisa memberimu lebih dari yang kamu bayangkan. Sugeng menatapnya tajam. Aku bukan bagian dari permainan ini, Petrov. Apakah kamu yakin? Tanya Petrov, sambil tertawa. Lihatlah sekelilingmu, Sugeng. Semua orang yang kamu temui, dari Anna hingga dirimu sendiri, terjerat dalam jaring ini. Sugeng merasa terpojok. Petrov dengan lihai sudah menyadari tujuannya. Namun, dengan keberanian yang baru ditemukan, Sugeng berkata, aku tidak ingin terlibat lebih jauh. Aku hanya ingin menemukan Anna. Petrov tersenyum, namun senyumnya penuh makna. Kami akan melihat apakah itu pilihan yang bijak. Menunggunya. Apa yang akan ia pilih? Sugeng meninggalkan gala itu dengan perasaan tertekan. Kegelapan semakin menyelimuti, dan ia tahu bahwa waktu semakin sedikit untuk menemukan Anna. Ia mulai mencari informasi lebih dalam, menyusuri jalur-jalur yang tak terduga. Semua petunjuk membawa ia ke sebuah tempat yang lebih gelap, markas Ordo Salju. Di sana, Sugeng akhirnya menemukan kebenaran yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Anna ternyata merupakan sosok kunci dalam perencanaan besar Ordo Salju. Bahkan, ia adalah salah satu pemimpin tertinggi yang secara diam-diam mengendalikan banyak negara dan kekuatan dunia. Namun, ada satu hal yang mengubah segalanya. Anna tidak berada di pihak Ordo Salju. Ternyata, ia menjadi pengkhianat dalam organisasi itu, mencoba menggulingkan kekuasaan dari dalam. Dan kini, Anna dalam pelarian, Sugeng akhirnya menemukan Anna di sebuah tempat yang tersembunyi di dalam hutan Siberia. Anna, yang kini berubah menjadi sosok yang lebih dingin dan tangguh, menatapnya dengan mata penuh kelelahan. Sugeng, kamu datang untuk mencari jawaban. Tapi ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dunia ini harus dihancurkan agar bisa dibangun kembali. Dan aku tidak bisa lagi bersembunyi, kata Anna, suaranya penuh penyesalan. Sugeng menatapnya, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu satu hal, dunia yang ia kenal telah hancur. Namun, ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Kamu masih punya kesempatan untuk melawan mereka, Anna.
Kita bisa menghentikan semuanya, kata Sugeng dengan tegas. Anna mengangguk perlahan. Ini akan menjadi akhir dari Ordo Salju. Bersama-sama, mereka merencanakan serangan terakhir, untuk menggulingkan Ordo Salju dan membebaskan dunia dari cengkeraman kekuasaan gelap. Namun, Sugeng tahu, perjalanan ini akan mengubah segalanya. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan menang. Di tengah salju Siberia yang membeku, Sugeng memandang Anna. Mereka kini berjuang bersama, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih baik, meski harga yang harus dibayar mungkin terlalu besar.